Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntuman FM di mana saja kalian berada. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali rekan dengar di program Pojok IKM yang mana tentunya bersama saya Muhammad Pri. Di kesempatan hari ini di Pojok IKM yang bekerja sama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Mandang, dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut rekan dengar. Oke, dan kali ini juga di pagi hari ini kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Panai FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Panai FM 102,3 MHz dan juga nanti ada story-nya juga di Instagram ya kan yang nantinya kami upload juga di sana ya. Oke, dan siapa yang berhadir di hari ini yaitu ada Bang Rohayat SPD. Beliau ini adalah owner Hayat ya rekan dengar yang sudah berhadir. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bang hari ini Bang? Alhamdulillah Iya, sehat. alhamdulillah ya rekan dengar. Terlihat dari muka beliau yang selalu bahagia ya. Nah, apalagi nih beliau ini bergerak di bidang sasirangan dan juga biasanya MC ya Bang ya. Iya, Ya, jadi betul. harus terlihat bahagia rekan dengar ya. Oke, kali ini kami ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya sampai jam 11 Iya, di hari ini. Nah, yang akan menemani kalian rekan dengar dan tentunya bertukar apa ya? Mungkin diskusi ya kita iya, bertukar diskusi terkait dengan apa sih yang mungkin dibikin oleh Bang Rohayat di kesehariannya gitu kan ya selama ini. iya, Oke Bang, mungkin bisa dijelasin dulu nih apa usaha yang saat ini digeluti, kan kenapa memilih ini gitu ya, dan iya, juga kenapa betul. bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu. Iya, tentunya alhamdulillah ya, usaha yang digeluti tentunya masih sama dengan sebelum-sebelumnya Mhm. alhamdulillah ya. Kita Alhamdulillah. masih di bidang, Sasi. produksi sasirangan, Mhm. dan tentunya dengan turunan-turunan produknya yang lain dan tentunya merambah-rambah lah ke lain untuk Iya, membuka mhm. link yang lebih luas Lebih luas lagi lagi. tentunya. Mhm. Dan alhamdulillah ini sasirangan yang kita awal buat pada dulu hanya berbahan pewarna kimia atau Mhm. sintetis. Iya. Namun kita sekarang sudah mulai merambah lebih besar lagi Mhm. untuk warna alami. Mhm. Nah, dan juga kita juga merambah ke fashion designer juga sekarang baik itu secara kostum besar ataupun kostum yang kecil. Nah, Mhm. seperti itu. Oke, dan juga bisa kalian lihat di hari ini rekan dengar di studio kami sudah ada beberapa bahan baku yang mungkin itu dimanfaatkan oleh Bang Hayat Iya, di kesempatan pagi hari ini untuk mengolah beberapa produk-produk yang sudah terpampang di sini ya. Di sini iya ada betul. banyak sekali yang sudah terpampang dan juga mungkin kalian bisa lihat secara langsung apa sih yang sudah diolah. Ini salah satunya gitu kan ya Iya, yang iya. diolahnya gitu ya. Oke Bang, tentunya nih kita mendapatkan inspirasi ini kan tentunya melihat orang di sekitaran. Nah itu Iya, gimana tuh betul. mendapatkan inspirasi dari situ? Apakah memang ini keinginan dari abangnya sendiri gitu kan untuk ini nih bisa tampil nih di beberapa daerah dan kita harus mengharumkan nama Tanah Laut sendiri terkait dengan sasirangan yang ada ini gitu. Iya, kita sebenarnya bahasanya Hmm, beda itu unik gitu ya. hmm, Beda itu iya unik gitu. beda betul. Beda itu unik, walau sebagian orang memandangnya aneh Iya, gitu, memandang heeh, aneh. Tapi di sini kita dari tim Hayat sendiri mhm, berusaha tampil beda mhm. dengan look yang baru, dengan look Wah, yang baru dan tentunya tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertahankan hmm, budaya agar tidak lekang oleh oleh zaman kelamaan, seperti iya itu. betul. Yang pertama di sini mungkin seperti dipertanyakan di awal tadi juga oleh Hmm, Bang Peri dan hmm, apa ini apa ini apa ini. Nah, di hmm, sini kita punya terobosan baru. hmm, Ini sebuah pewarna alami hmm, yang memang sudah kita ekstrak dan hmm. juga kita jadikan pewarna serbuk gitu ya. Serbuk ya. Jadi kalau pada awalnya kita menggunakan pewarna alami itu dengan teknik Suling, diekstrak, mhm. hanya direbus terus Mhm. diambil air Airnya, warnanya. Nah, namun sekarang kita dengan terobosan baru juga setelah kita ekstrak tadi kita lakukan teknik penyulingan untuk mendapatkan warna serbuk yang ada itu ya? serbuk yang ada. Banyak serbuk-serbuk yang bisa digunakan gitu. Hmm, Tapi ini hanya sebagian contoh display serbuk yang bisa hmm, digunakan di sekitar kita. hmm, Mungkin kayak di Kabupaten Tanah Laut
daerah mana aja mungkin yang namanya pohon ketapang. Nah, Iya. itu banyak menghamburan di muka rumah. Wah, lagi banyak- viral juga lagi, tuh. Di sini kita manfaatkan untuk warna karena warna yang dihasilkan lumayan keren di sini warna hijau-hijau Iya. gitu ya. Jadi kayak warna pokok gitu. Nah, Mm-mm. ulin ini kan sangat jadi Ulin, tumbuhan. Ada ulin juga di sini. Nah, ada ulin. Wah, oke. Ya, ulin. Jadi ulin ini dia memang memiliki hasil warna yang berbeda dari usia. Tentu dari usia pohon itu, maka dia akan menghasilkan warna yang berbeda juga. Seperti itu. gitu. Ini nih pembuatannya nih Mas, Iya. secara rinci mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat di sekitaran Kabupaten Tanah Laut Iya. gitu kan ya. Apalagi nih yang kita lihat di sini ada ketapang, mangrove, ulin tua, dan juga kita kan tahu nih ulin tua ini Sulit ya kan? dicarinya. Bentuknya juga keras gitu kan ya. Nah itu seperti apa nih Mas? Nah supaya ini nih bisa jadi seperti ini. Ya, jadi otomatis kalau daun ketapang ini kan kemarin kita bikinnya di apa ya? Di ukuran daun sekitar 1 kilo, daun 1 kilo dengan air kurang lebih 8 liter. Kita rebus selama kurang lebih 2 jam. Nah, 2 lama jam. juga ya? Lama. Kita kan Wah. untuk menghancurkan dan mengambil tanin Iya. tanin atau intisari daripada klorofil yang ada di daun. Wah, Iya, klorofilnya iya. ini kita ya klorofilnya kan sudah pecah dan menyatu dengan air, maka dia akan menjadi zat pewarna. Nah, setelah itu kita olah proses penyulingan. Memang proses penyulingan itu sangat lama ya, karena kita kan dari air tadi itu akan keluar air jernihnya dan tertinggal endapannya di atas Iya, kita saring. endapannya. Nah, endapannya inilah yang nanti akan kita ambil untuk dijadikan serbuk seperti itu. Oke. Setelah tadi udah terambil ampas di atas tadi terendap, Iya. air yang jernih telah turun, maka yang di atas tadi kayak bentuk pasta. Iya. Nah, seperti pasta ini kita keringkan dulu. Keringkan Keringkan dulu ya? dengan cahaya matahari atau di open tapi dengan open pengering buah. Oh, Bukan open kue. Kalau open open kue, kue ya? jadi dia gosong karena terlalu panas. Suhunya biasanya kita di sekitaran 70 derajat saja. 70 derajat saja. Iya, 70 derajat saja untuk pemanasannya. Di situ setelah selesai itu kering dan memang benar-benar kering, maka itu akan kita hancurkan serbuknya. Oh, Hingga dia jadi serbuk seperti ini setelah kita saring gitu. Maka Oke. jadilah. Dan ini makanya mudah, tinggal diseduh dengan air panas Panas. secukupnya sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai sebagai pewarna tadi. Tinggal dikeringkan, setelah kita oles, kita kuas pada kain yang kita inginkan, selesai. Oke, jadi seperti itu ya. itu. Oke, jadi ini cukup panjang ya rekan dengar. Iya. Cara pembuatan pewarnaannya ini Pewarnanya. gitu kan ya, yang tentunya sudah dijelaskan oleh Mas Hayat di kesempatan pagi hari ini. Jadi ada waktu 2 jam untuk perebusan airnya Perebusan air. dan juga penyaringan tadinya, tadi, penyulingan lah bahasanya. Bahasa Penyulingan ya? kimianya kan Ya, disuling gitu ya. disuling ya kan. Disuling dulu. Untuk merubah airnya tadi Merubah merubah mereka- bentuknya itu. bentuknya gitu kan menjadi sebuah Pasta pasta dulu. ya kan. Itu pun juga harus memakai 70% 70 derajat suhu panas yang kita panas yang gunakan untuk pengeringan. Oke, dan itu pun tidak memakai apa ya, pemanas atau yang kayak Iya, yang lebih open yang tadi dipakai Kue buah- apa gini buah biasanya ya. kita gunakan open pengering kue, pengering buah. Pengering buah Pengering ya. buah. Wah, jadi bikin ini sudah- keripik-keripik itu biasanya. Nah, itu kan pakai ada open khusus Iya. yang beda dengan open kue. Oke, jadi ini harus dipersiapkan betul-betul ya bahan-bahannya ya. Ren. Bahannya. Oke, jadi ada penyaring buah ya kan, ada air ya, dan juga banyaklah pokoknya ya yang harus disiapkan. Tapi di tempat Mas Hayat sudah banyak Iya, ya. Nah, jadi buat kalian. untuk bahan bakunya kita udah lengkap aja, untuk alatnya udah lengkap karena kurang lebih yang 1 kilo kalau contoh daun ketapang 1 kilo tadi kalau jadi serbuk cuma 10 gram. 10 gram. 10 ya. gram. Sedikit sekali. Sedikit ya. sekali tentunya. Iya, 10 gram itu untuk 1 kilo kurang lebih. Daun ya. Daun katanya. kurang lebih. Seberapa seperti banyak itu. tuh Seberapa bayangin kan. banyak ya. Seberapa banyak daun yang diperlukan gitu kan. Iya, Seberapa tentunya. tebal. Segini Tebalnya, aja mungkin iya. belum sampai 1 kilo. Iya, ya, belum Mas, ya. sampai 1 kilo kurang Wah, lebih. banyak banget ya berarti ya rekan dengar. Jadi ini mungkin tidak main-main ya terkait dengan
itu semua gitu ya. Iya, tentu. Oke, itu membutuhkan berapa jam Mas? Ini kan sudah 2 jam nih di air nih. Sampai dengan penyulingan itu sampai sampai akhir pengerjaan kurang lebih kita biasanya 3 hari. 3 hari ya? Kurang lebih 3 hari. Oke. 3 hari. 3 hari itu mungkin ini. Dengan cuaca yang didukung dengan cuaca panas juga ya. Cuaca yang mendukung panas kurang lebih sekitar 3 jam kita baru bisa mendapatkan serbuk warna ini sendiri. Waduh, cukup susah ya. Ternyata rekan dengar ya untuk begini ya. Dan juga butuh waktu yang lama gitu kan untuk kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini ya gitu ya. Oke, dan tapi bukan itu saja ya rekan dengar, tetapi di sini ada mangrove ya dan juga ketapang ya, ada apa itu Mas, indigo vera, daun mangga juga daun mangga juga. Banyak sih untuk warna-warna ini. Biar kemarin kita coba kurang lebih ada sekitar 20 eceng gondok bisa dipakai. Itu kan limbah-limbahan, bahasanya limbah-limbah yang memang tumbuhan yang sangat mengganggu untuk lingkungan. Biasanya kan dibuang, ini kita manfaatkan untuk dibuat untuk bahan pewarna sasirangan. Supaya kita ini kan pemerintah lagi mencanangkan go green kan, kembali ke alam ke alam, betul Mas. Nah makanya kita lagi ramai juga untuk mempublikasikan mencintai alam juga, dan tentunya ini sangat ramah lingkungan. Nah betul Mas. Ramah lingkungan memang, tapi ini mangsanya memang mangsa pasarnya memiliki pangsa pasar tersendiri tentunya ya. Tidak semua orang menyukai dengan warna alam gitu. Ada juga yang memang menyukai hanya warna-warna sintetis yang memang warna-warna ngejreng gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan semua itu bisa kita bahasanya bisa kita promosikan lah gitu. Iya, jadi itu perbedaannya rekan dengar ya dengan beberapa pewarna yang mungkin sintetis tadi dengan pewarnaan seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebih ya terkait dengan ini, karena kan memang itu warna alam yang asli itu tadi yang kita manfaatkan tadi gitu kan. Kalau warna sintetis kita mungkin bisa mendapatkan warna yang cerah gitu cerah, sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita memakai hal-hal seperti ini gitu kan ya, itu mungkin warna yang asli itu aja sudah gitu kan, warnanya bahasanya kalau kita bicara itu warna dupe gitu. Warna dupe gitu ya. Tidak ke warna yang ngejreng, tapi yang khas lah. Yang khas lah, bahasa dia memiliki identitas tersendiri. Nah, seperti itu. Betul. Jadi ada ciri khasnya juga masing-masing ya dari setiap pewarna dari yang dipakai Mas Hayat di sini ya untuk pengolahannya rekan dengar ya. Oke, nah ini dijual nggak Mas ini nih? Kalau untuk sementara bahan baku pewarna yang serbuk ini kita masih pakai untuk pribadi. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pemesanan, tapi karena memang waktu yang lumayan panjang dalam pengerjaannya, mungkin ada kesabaran yang perlu dulu kalau untuk menunggu pemesanan ini sendiri. Tapi dari hal ini kita juga membuka juga workshop juga ya buat teman-teman yang pengen belajar pembuatan ini sendiri. Kita dengan sukarela untuk melakukan pelatihan juga buat teman-teman. Iya, dan perlu kalian ketahui ya rekan dengar, Mas Hayat ini sudah malang melintang ya di beberapa daerah Mas ya, terutama di Kalimantan Selatan. Iya, sudah dibawa kemana-mana lah pokoknya bersama dinas-dinas terkait, terutama ya kan undangan-undangan dari umum gitu ya Mas ya, yang tentunya untuk mengasih pembelajaran dalam pelestarian budaya gitu kan kita. Karena yang namanya budaya itu kan memang harus terus dilestarikan, kalau bukan kalau tidak kita siapa lagi gitu kan. Iya, nah itu ya rekan dengar. Jadi kita juga mengapresiasi lah terkait dengan ini gitu kan kepada Mas Hayat yang memang beliau ini selalu membagikan ilmu beliau kepada orang-orang yang ada di tanah laut, terutama juga di luar tanah laut yang pernah lihat kemarin ya kan, ada sampai ke Tanah Bumbu kan, dan daerah-daerah lain juga kita. Oke. Nah, itu ya jadinya selama ini nih Mas mengajar dan mengajar apa sih yang mungkin menjadi pesonanya dan juga suka dukanya Mas Hayat ini, kenapa ini sampai membelajarkan ini kepada orang-orang gitu. Apakah memang ini adalah suatu hobi yang mungkin bisa dibayar atau gimana gitu? Memang dalam melatih sasirangan ini kita jujur saja sampai saat ini hampir tidak pernah mematok
honor, ada yang secara sosial, dan memang mereka kalau yang ada anggaran mereka memang punya patokan sendiri kan biasanya. Jadi kita memang tidak pernah mematok berapa sih budgetnya sekali pelatihan ini enggak, kita tidak pernah mematok honor itu sendiri karena memang kita bahasan seperti ini. Bahasanya kita tuh hanya ingin melestarikan budaya yang ada dengan mengadakan pelatihan ini, dan alhamdulillah syukur-syukur kan ada peminatnya. Dengan adanya peminat ini otomatis kita telah membantu untuk pelestarian budaya, dan tentunya ini akan menjadi amal jariah buat kita sendiri. Dan perekonomian kita juga membantu juga. Jadi kita membantu dari segi perekonomian, pelestarian budaya, pendidikan pun untuk soft skill mereka. Nah, betul. Itu yang pastinya, karena kita tidak tahu setelah berapa tahun ke depan kita kan tidak dipandang dari bahasa gini. Jujur saya basic dengan dunia ini kan beda dengan pendidikan saya sendiri tentunya kan. Karena kita ini apa sih yang bisa dijual dari diri kita? Apa sih kelebihan yang kita miliki supaya orang tuh bisa tertarik dengan kita? Seperti itu kan. Oh gitu ya rekan-rekan. Nah itu ya, walaupun setidaknya pendidikan mungkin tidak berkaitan dengan ini tetapi kita bisa melakukan ini terkait dengan kependidikan itu tadi. Pendidikan itu sendiri. Nah, jadi sama kayak masnya ini kan bergelut di bidang sasirangan, cuman bisa memberikan pemahaman kepada warga sekitar. Itu pun juga memberikan pendidikan kepada mereka secara tidak langsung gitu kan ya Mas ya. Nah, walaupun kita tidak menjadi guru gitu ya, akan SPD ya. Iya, kita soalnya di sini memang kita kan sekarang memang ngajar gitu ya. Di seharian memang ngajar, tapi ini sebagai sampingan. Jadi kita tidak melulu mengharap sebagai guru, bahasanya tidak mengharap gaji tok sebagai guru. Jadi supaya kita tidak memandang semuanya dari uang seperti itu. Jadi harus ada sosialnya juga. Gitu. Oke, jadi buat kalian semua yang mungkin mau belajar secara langsung gitu kan, langsung aja hubungin Mas Hayat nih dengar ya. Alhamdulillahnya Mas Hayat selalu terbuka buat kalian semua yang mau mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kalian masing-masing, terutama budaya tadi. Budaya yang tentunya kita harus lestarikan, kita perkenalkan kepada khalayak ramai yang ada di luar sana. Nah, apapun itu ya, terutama sasirangan-sasirangan yang ada di daerah-daerah kita ya, itu ya menjadi keunggulan buat kita semua. Dan mungkin beberapa tahun ke depan kita ini masih kendala di orang-orang yang mengolah itu sendiri ya Mas ya. Tentunya SDM-nya sangat bahasanya sangat sedikit SDM yang mau melestarikan tentang sasirangan, apalagi anak muda tentunya gitu. Nah ini kan tantangan kita ke depan ya Mas, kepada anak-anak muda gitu kan ya. Mereka ini sering gengsi gitu Mas. Seperti itu. Gengsi dan juga malu lah melakukan hal-hal seperti ini, ya juga petani atau segalanya gitu kan yang kita ketahui bersama gitu ya. Nah, ini apa yang mungkin bisa menjadi inovasi Mas Hayat ke depan gitu kan untuk mengembangkan sasirangan ini supaya bisa dikenal lebih dalam kepada anak-anak muda? Apakah memang juga Mas Hayat semacam mengolah baju tapi mereka yang menampilkan, atau juga semacam memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di suatu sekolah gitu kan, bukan hanya di beberapa item-item lainnya gitu. Iya, tentunya sebagai penunjang dalam pelestarian ini agar anak muda pun menggunakan melakukan pelestarian secara tidak langsung seperti itu ya. Membantu dalam pelestarian budaya secara tidak langsung, maka kita rambahlah ke dunia fashion seperti itu ya. Seperti contohnya di sini kan kita bawa ada tote bag kan seperti ini kan, ini kan lagi rame juga tuh anak-anak muda yang buat nenteng-nenteng tote bag buat jalan kemana gitu kan. Nah, kita sediakan juga tote bag yang lumayan juga nih. Habis itu yang baru juga kita kan kemarin nih bikin obi belt. Nah, obi belt nih ikat pinggang nih. Nah, apalagi kan kadang-kadang anak muda ini malas pakai sasirangan terlalu norak gitu kan, terlalu formal norak kata mereka gitu. Makanya kita bikin sentuhan-sentuhan sedikit supaya tetap ada sasirangan dalam fashion mereka. Terus untuk obi belt ini kan gampang kan, makanya tinggal ikat dan secara tidak langsung mereka telah mempromosikan budaya mereka sendiri secara tidak langsung gitu. Dengan cara memakainya tadi. Walaupun tidak langsung turun langsung mengolah ya kan, tapi cara memakai pun sudah kita memakai pun sudah membantu dalam pelestarian itu sendiri. Artinya kita masih ingat dengan ibu kita seperti itu. Betul ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, jadi kita apapun itu kalau ke daerah-daerah lain mungkin
memakai sasirangan, walaupun tidak memakai baju atau yang lainnya, cuman kita memakai kayak pendeng lah ibaratnya gitu ya bahasa anunya ya Mas ya. Iya. Iya, itu pun sudah bisa melestarikan budaya kita ya kan ya, cara bersasirangan. Karena kan memang sekarang ini kita sudah mengetahui bersama zaman bertambah maju gitu kan ya, dan tentunya kita juga harus memelek itu gitu Iya, melek juga kita terhadap dunia luar. Dunia orang luar aja mereka berbondong-bondong menggunakan dengan brand mereka sendiri kan gitu. Otomatis kenapa kita tidak membanggakan dengan brand dan produk lokal yang kita miliki tentu. Nah, apalagi pemerintah saat ini juga kan untuk menunjang banget nih produk lokal ini supaya naik banget gitu ya Mas. Go nasional gitu ya. Go internasional juga. Pastinya juga bukan hanya di nasional. Nah gitu ya dengar intinya ya di dalam pengelarisan ini juga di sasirangan ini ya dengar ya. Mas, apa sih yang membedakan nih terkait dengan produk pian ini? Ini kan sasirangan nih semua nih kan ada baik apa segalanya gitu kan yang bisa ditenteng dan juga kain sasirangannya ini. Apa sih yang membedakan gitu? Apa yang lebih menonjol di Haya Arts ini gitu kan? Supaya ini lebih bisa dikenal, wah ini nih produknya Mas Hayat nih. Ini saya tahu nih ini gitu. Apa yang menjadi ciri gitu? Kalau untuk sementara ini mungkin kita untuk di tanah laut hanya sebagian kecil dari teman-teman juga yang lain yang mau menggeluti di warna alam gitu seperti itu. Pertama kita di warna alam. Terus untuk yang kedua pastinya kita di main motif juga. Motif gitu. Kadang-kadang motif ada memang agak berbeda bagi orang yang memang agak susah ya membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Tapi bagi yang memang benar-benar memahami sasirangan memang ketahuan banget. Oh ini produknya si ini, oh ini produk kase ini ketahuan gitu. Memang ada ciri khas sendiri gitu. Iya, Bu. Mungkin kita lebih banyak main ke filosofi saja. Filosofi. Jadi kita tuh kebanyakan di sini. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah beberapa mensponsori pageant juga di Kalimantan Selatan sebagai patokan kita agar kita memiliki identitas tersendiri. Yang pastinya kita juga dengan pageant yang lain yang alhamdulillah kita udah bekerja sama juga beberapa tahun ini dengan Duta Bahasa Kalsel dengan Balai Bahasa yang dari kementerian ini kita selalu support dengan mereka karena kita ada program di sananya sasirangan literasi dari mereka. Nah, dari teman-teman Duta Bahasa Kalimantan Selatan alhamdulillah di tahun ketiga ini mereka mengeluarkan yang namanya sasirangan literasi. Jadi mereka membumingkan sasirangan di secara teknologi. Ya. Nah, wah, maksudnya ini baru pertama nih. Iya, baru pertama ini dan ini programnya lagi dinaikkan ke canang nasional. Jadi kan ini teman-teman dari Duta Bahasa Kalimantan Selatan ini sedang melaksanakan pemilihan Duta Bahasa Nasional. Nah, ini mereka lagi mencanangkan yang namanya program itu di tingkat nasional. Wah, ini mantap ya rekan-rekan. Walaupun baru sudah langsung go nasional. Alhamdulillah ini kita juga lagi support mereka baik dari segi materi juga kita sampaikan ke mereka dan juga dari sponsor produk-produk juga yang kita bantu karena ini dengan bantuan dari follower mereka. Wah, itu sangat membantu untuk mengangkat sasirangan kita sendiri juga. Dari brand kita alhamdulillah lumayan naik juga dan alhamdulillah juga kita juga mencanangkan program-program ini ke kampus-kampus. Nah, jadi kita ada kegiatan kampus juga ya. Go kampus untuk beberapa kampus kita juga sering bekerja sama dalam pelestarian sasirangan ini sendiri dengan mereka gitu. Itu cara mengolahnya juga pengolahan kita ajarkan, habis itu cara bisnisnya juga marketingnya kita ajarkan buat mereka. Barangkali itu membantu mereka setelah selesai kuliah. Nah, betul. Seperti itu. Karena kan kita kuliah kebanyakan ya kuliah dulu, yang penting kuliah dulu gitu kan. Kadang-kadang sebagian setelahnya kita nggak tahu jadi apa. Mungkin ini bisa membantu mereka juga untuk nambah keuangan juga, ekonomi gitu, perekonomian. Oke, jadi ya bagus ya dengar apa yang diperankan oleh Mas Hayat bersama kawan-kawan gitu ya di sasirangan literasi ya Mas ya. Nah, yang tentunya tadi sudah go nasional gitu. Dan tentunya kita berharap ini menjadi
semacam kemenangan lah buat kita nantinya ke depan ya, terkait dengan followers yang ada dipakai oleh kawan-kawan yang tadi. Kawan-kawan yang sudah go nasional tadi gitu kan ya, dan juga ini bisa dilirik juga oleh kawan-kawan di daerah lain. Kawan-kawan daerah lain. Semoga kita sangat berharap tentunya ya. Setiap daerah itu ada anak mudanya yang memang membantu dalam pelestarian budaya ini sendiri. Karena kalau yang di nasional tadi kita ada yang namanya Sasirangan Literasi. Kita kan di Tanah Laut sudah jalan juga yang namanya Majelis Sasirangan yang dari dulu juga sudah jalan. Kita udah jalan Majelis Sasirangan dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih jalan. Dan tahun kemarin kita programnya Majelis Sasirangan Sosialnya kita larinya ke kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kita kerjasama dengan teman-teman di sana dalam kegiatan pengabdian masyarakat mereka. Nah seperti itu, jadi itu di daerah pelosok kan biasanya. Nah kita kerjasama dengan mereka dengan kegiatan itu sendiri. Iya, majelisan tadi ya. Iya, Majelis Sasirangan. Majelis Sasirangan. Ya jadi bisa dikolaborasikan ya rekan-rekan Sasirangan ini ya. Ini perlu tahu Mas. Ya bukan hanya di literasi, ternyata di majelisan pun juga ada. Iya. Iya. Kita tampil beda aja supaya orang tuh melek gitu. Iya, melek sisa sirangannya ini tadi gitu kan. Budaya gitu. kita itu tadi loh rekan dengar, yang bukan hanya yang kita tahu kan Mas ya di Tanah Laut sendiri gitu kan. Ya mungkin orang kalau sasirangan ya untuk dijual gitu kan ya. Dan kolaborasinya mungkin saat mereka cara pengolahannya gitu kan. Tentunya. Tapi kalau di tempatnya Mas Hayat ini bersama kawan-kawan, dia ini memasukkan ini ke program-program anak muda, anak kampus-kampus yang ada di Kalimantan Selatan ya kan, mungkin dari majelisan tadi gitu ya. Bertemakan Sasirangan ya, mungkin seperti itu ya dengar ya, dan Sasirangan literasi juga gitu kan. Tentunya. Ini yang bukan skala daerah saja ya, tapi tentunya. Nasional. Alhamdulillah. Nah, ini pembelajaran juga sih buat saya Mas, karena memang saya baru tahu ternyata ada majelisan Sasirangan dan Sasirangan yang, tapi Sasirangan literasi ini sudah ada mengenal lah gitu kan. Ya cuman kalau si majelisan tadi baru dengar nih, wah itu seperti apa, dan alhamdulillahnya ini sudah diterapkan. Di mahasiswa yang KKN ya biasanya. Mahasiswa KKN biasanya kita bantu mereka, biasanya kita tinggal kerjasama kapan kita cocokkan dengan tanggal kita, maka kita dan tim akan berangkat. Dan kita untuk di Tanah Laut ini ada sekitar kurang lebih ada 10 orang. 10 orang tim. Satu tim kami itu kurang lebih ada anggotanya 10 orang. Itu yang di Tanah Laut. Dan kita juga ada di beberapa daerah lain juga beberapa tim. Jadi kita kurang lebih kalau dikalkulasikan untuk Kalimantan Selatan, kita ada sekitar 20 tim yang untuk trainer. 20 tim untuk trainer. Untuk trainernya. Untuk trainernya saja. Wah, jadi kita kadang-kadang kalau kita ngisi trainer di daerah ini, kita nggak perlu bawa tim dari sini karena sudah ada tim yang nunggu di sana. Jadi kita tinggal gabung. Iya. Itu cara gabungnya gimana Mas, trainer? Apakah memang diajarin dulu sama Mas? Iya, tentunya pastinya kita ajarkan dulu mereka tekniknya, sejarahnya dan cara-caranya agar mereka memahami dulu. Memahami prosesnya, memahami sejarahnya, apa itu Sasirangan, apa sebagainya, agar mereka bisa mempromosikan dan memaparkan kepada halayak ramai tentunya. Iya, itu ya rekan dengar. Jadi tidak perlu bawa orang-orang dari sini gitu kan ya, untuk mengajarkan di daerah lain gitu ya. Iya, tentunya. Oke, alhamdulillahnya gitu ya, ada 20 tim yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Nah, jadi enak aja gitu kan kalau di daerah sana kita langsung hubungin kawan-kawan dari sini. Dan nanti tentunya kalau apabila mereka memang agak kewalahan, maka kita yang akan turun ke sana dan mereka otomatis mendampingi kita dalam pelestariannya tadi. Nah, dan juga terkait dengan bahan baku itu gimana Mas? Apakah Mbak bawa sendiri atau yang sudah disiapkan sana? Biasanya kalau untuk bahan baku, mereka kalau ada yang kekurangan di sana kita akan bawa dari sini tentunya. Biasanya memang kebanyakan mereka tidak bisa full menyediakan bahan baku, tetap kita membawa dari sini bahan baku gitu sebagian. Oke, jadi ada cadangannya gitu ya. Kalau di sana tidak mencukupi. Iya, karena kan ini memang skala besar ya biasanya kan yang dilakukan, apalagi sampai ke masyarakat nih kan, yang tentunya harus memberikan pengalaman yang lebih gitu kan, bukan hanya sekedar membuat saja, tapi juga harus memperdagangkannya itu. Itu yang juga memang susah loh Mas, karena kan kita saat ini banyak juga nih pengrajin gitu kan ya, yang tentunya kalau di Tanah Laut sendiri, kalau menurut Puri, mereka tidak mematok harga segitu gitu kan, tetapi mereka juga
zamannya kolaborasi sekarang ini. Kolaborasi. Iya, tetapi sekarang ini kan banyak juga nih yang semacam bukan memberi sih, kompetisi gitu Mas. Dari satu produk ke produk yang lain itu kan berbeda-beda, harus ada kompetisi nih sekarang nih kan. Itu walaupun di satu daerah itu ada juga yang kolaborasi. Nah itu gimana Mas cara menyikapinya dari mereka yang tentunya saat ini masih berkompetisi, apalagi nih ada yang baru-baru nih gitu. Iya, tentunya. Karena di sini memang tergantung pribadi masing-masing ya. Pastinya pertama tergantung pribadi masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya memang berkolaborasi itu yang paling bagus. Nah, kenapa? Kenapa? Karena dari berkolaborasi ini kita akan menambah wawasan kita antara satu dengan yang lain. Yang kedua kita akan membuka ranah pasar yang lebih luas lagi karena ada link-link dari satu dan yang lain yang akan menjadi satu tentunya dibanding kita hanya berjalan dengan sendiri saja. Karena kolaborasi itu bukan hanya sesama pengrajin tapi juga dengan instansi-instansi yang terkait yang memang itu sangat mendukung untuk progres kemajuan kita bersama tentunya. Betul. Dengan adanya kerjasama ini maka kita akan memberikan omset yang lebih besar lagi tentunya. Itu yang saat ini kita rasakan dengan berkolaborasi itu ya. Iya, karena kan memang kalau di sini habis ya bisa kita ambil dari kawan-kawan dari itu kawan-kawan kita lagi yang lain, yang ini tidak ada kita cari di yang lain supaya memang kita tetap memenuhi mangsa pasar. Iya, betul ya. Jadi kendala yang kita alami bisa teratasi gitu kan. Tertutupi terkait dengan ada kawan yang bisa berkolaborasi dengan kita itu tadi. Ya walaupun cara buatnya mungkin sama tapi hal-hal yang berkaitan dengan ciri khasnya tadi berbeda, tetapi sama saja ya rekan dengar itu dengan satu jalan yang sama gitu dengan jalan yang sama. Iya, keluarannya gitu loh Mas. Kan ini kan kolaborasi gitu kolaborasi tadi. Otomatis dia nanti akan bertukar pikir pikir terus nanti ketemu jalan tengahnya kan nanti dari situ maka akan menyamakan perspektifnya nanti akan sama, tujuannya akan sama nanti. Oke, gitu ya rekan dengar. Nah, itulah sekarang ini kita zamannya kolaborasi, apapun itu kolaborasi supaya kita banyak relasi ya kan, dan juga penjualan kita lebih banyak lagi gitu intinya ya Mas ya. Iya tentunya. Dan juga tadi kan kita juga sekarang juga berkolaborasi juga dengan beberapa dinas terkait dan juga tim-tim yang lain untuk merambah ke ranah yang lain. Ini kita lagi merambah ke ranah fashion karnaval yang juga lagi rame-rame juga nih di luar nih. Mungkin di tanah laut memang lagi belum melek sebanget dengan fashion karnaval. Kita juga rame karena kita pengennya ada gaung-gaung yang baru lah di tanah laut seperti itu. Ya mudah-mudahan lah Mas ya. Ya mudah-mudahan kan semoga di hari jadi gitu kali ya. Kita kan dalam waktu dekat ini kan hari ini. Iya, ada persiapan-persiapannya gitu ya. Ini kan ada dinas-dinas terkait nih yang menaungi juga. Mungkin itu bisa memberikan persepsi yang bagus lah gitu kan kepada mereka-mereka yang saat ini sudah ada ancang-ancang nih. Ya, ancang-ancang mungkin mereka kan bisa aja nih di perubahan gitu nanti ya. Di hari jadi ngadakan acara lomba fashion karnaval biar acara hari jadi kita makin mewah gitu ya. Makin meriah juga tentunya. Otomatis kan nanti dari beberapa penjuru kabupaten-kabupaten ikutan lomba tuh. Jadi mereka hadir melek produk-produk kita juga sekalian mereka ikut lomba, otomatis mereka melihat produk-produk UMKM kita dan terus juga melihat di destinasi wisata-wisata yang ada, otomatis dapat menjadi daya tarik untuk kita juga. Ya, karena kan memang yang hadir di situ bukan hanya orang-orang tanah laut gitu. Iya, tetapi kan orang-orang di luar tanah laut juga. Seperti itu. Apalagi ini skala besar gitu rekan dengar ya. Nah, mudah-mudahan ya Mas ya. Ya, amin ya. Kita berharap seperti itu ya, karena memang sudah jarang banget gitu ya adanya festival, adanya pameran atau segalanya tentunya. Yang berkaitan dengan hari jadi itu sendiri tentunya. Kalau pameran-pameran yang biasa ya memang sudah ada lah gitu kan. Tapi pameran-pameran yang memperkenalkan produk UMKM yang tentunya ada festival seperti itu memang jarang di tanah laut. Ya mudah-mudahan ada gitu. Karena kalau yang namanya kayak karnaval itu kan bahasa itu gaungnya tuh lebih besar gitu ya, lebih besar. Jadi ada daya tarik tersendiri lah. Nah, seperti itu. Jadi memunculkan orang-orang di luar sana tuh untuk penasaran datang ke sini. Iya, untuk melihat itu semua rekan dengar ya. Nah, itulah mungkin yang menjadi daya tarik suatu daerah
saat ada festival Sasirangan itu sendiri. Iya, tentunya seperti itu. Dan juga kan sebagaimana kita ketahui juga kan tanah laut dibandingkan daerah lain itu memiliki teknik pembuatan sasirangan yang berbeda tentunya. Banget tentunya, dan juga dari motif pun kita sudah tahu karena kan setiap daerah memiliki pakemnya masing-masing untuk motifnya gitu. Dan juga di tempatnya Mas Hayat juga punya motif-motif yang lain gitu ya rekan-rekan ya, dan juga filosofinya yang ada tadi ya, yang berkaitan terkait dengan duta bahasa juga yang tadi kan lagi mencanangkan ke nasional. Ya mudah-mudahan ya. Dan tadi ada yang ke kampus nih rekan-rekan, itu juga yang bagus ya. Nah, itu bagus banget ya diajarkan kepada mahasiswa. Apalagi kan kalau kita sudah lulus ini biasanya bingung benar. Nah, ada pegawai apa lah ya. Nah, tapi ingat sudah ada diajarkan oleh Mas Hayat gitu ibaratnya gitu kan terkait dengan sasirangan. Nah, bisa diolah gitu kan ya. Mungkin dari segi permodalan saja yang nantinya yang kalian harus siapkan gitu ya rekan-rekan. Tapi kalau sudah ilmu kan sudah diberikan. Sudah ada, tinggal kita pengaplikasiannya bagaimana. Tapi dari Mas Hayat itu tadi rekan-rekan yang saya tangkap ya, memang dari segi pelatihannya pun sampai ke pemasarannya sudah diajarkan gitu kan ya. Jadi kita ini sisa apanya ya, jalankan eksekusi aja lagi gitu. Jadi niat kita aja lagi mau ke depannya seperti apa gitu ya Mas ya. Karena itu sudah diajarkan oleh Mas Hayat itu sendiri. Oke Mas, ini kan kita di bawah Disnaker ini, di siaran kita ini. Mungkin ada gak peran-peran dari mereka untuk mengangkat nih nama produk-produk Masnya ini dan juga nih bahan-bahan baku ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas juga. Ya, alhamdulillah pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Pak Masturi gitu ya yang menjabat di dinas ini. Alhamdulillah dengan bantuan beliau dan seluruh staf yang ada kita mendapatkan ilmu ini dan pengembangan teknik ya. Dan juga alhamdulillah kan kemarin kita baru diberangkatkan dari dinas juga dari Pak Masturi ke Yogyakarta untuk magang di Balai Batik Yogyakarta untuk teknik pengolahan warna alam dengan teknik simultan tentunya. Simultan ini adalah sudah diterapkan juga, sudah diterapkan dan juga hasil dari simultan ini kita turunkan lagi ke ini tadi pembuatan ini dan ini kemarin diajarkan juga dari Biksa Batik Yogyakarta, pematerinya dari Biksa Batik Yogyakarta dan tentunya alhamdulillah kita dapat mengaplikasikannya itu di sini. Semoga dengan adanya ini tidak lepas juga bimbingan mereka terus-menerus kepada kita agar terus kemajuan dan juga pengembangan produk yang lebih maju lagi tentunya. Nah, ya. Jadi kemarin itu pembelajarannya bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi, karena memang harus kayak gitu. Kalau kita tidak kita ulang, maka kita akan lupa nantinya. Iya, lupa Mas. Biasanya seperti itu ya. Iya, nah jadi itu yang menjadi apa ya, semacam manusia ini kalau kadang mendapat pelajaran gitu kan nggak dieksekusi langsung lupa biasanya ya. Dan alhamdulillahnya Mas Hayat langsung dieksekusi. Eksekusi buat kita mencoba hasil kita tanpa dibimbing bagaimana. Kan kita udah diajarkan tuh. Sekarang kita coba mandirinya gimana. Iya, karena kita jarang sekali loh dengar dan itu orang-orang yang terpilih saja mungkin yang dibawa oleh dinas-dinas terkait di sana. Kemarin gitu kita ada lima orang yang berangkat sama kurang lebih 1 minggu. Itu kan bonus juga sih kemarin kan dari yang lomba itu, dari lomba itu kemarin bonusnya kita diberangkatkan magang di Balai Batik Yogyakarta. Tentunya yang pastinya yang tidak menolak gratis kan seperti itu kemarin ya. Langsung dibiayai dari dinas, alhamdulillah tentunya. Alhamdulillah. Nah, itu yang mungkin penyemangat kita juga ya, penyemangat kita. Iya, untuk bikin-bikin seperti ini. Bikin seperti ini, berikan inovasi-inovasi baru agar mereka bahasanya melek juga dan kita pun bisa melek kepada mereka. Nah seperti itu ya rekan-rekan, bukan hanya batik yang nantinya dikenal, tapi sasirangan juga harus dikenal. Itu intinya rekan-rekan ya, terkait dengan pembelajaran di sana yang dimagangkan kemarin gitu kan intinya. Nah alhamdulillah banget ya kan kalau di Tanah Laut ini kita mempunyai dinas-dinas yang mungkin bisa memberangkatkan kita, memfasilitasi kita untuk kemajuan kita bersama. Karena memang kita punya sasirangan yang saat ini mempunyai bangsa pasar yang sangat tinggi lah gitu kan ya, yang tentunya
harus kita lestarikan ya kan, dan harus kita update terus nih. Mungkin dari sasirangannya jangan juga orangnya gitu. Orangnya. Nah, gitu kan. Karena persona branding kita juga harus naik juga supaya kita bisa menjualnya ini ke ranah yang lebih juga seperti itu. Oke. Nih Mas, kalau penjualan saat ini apakah memang secara langsung saja atau ada media sosial lainnya gitu? Ya, alhamdulillah kita kalau penjualan sementara ini kita ada secara online dan juga offline juga. Kalau offline kita secara langsung memang dari face to face juga, dari mulut ke mulut. Tentunya yang secara online-nya kita kan sementara ini kita hanya dari Instagram saja. Apa tuh namanya? Atas nama _sasirangan. Oke. Di sini kita juga branding juga untuk pelatihannya juga, di situ juga ada kita upload gitu. Untuk semua dokumentasi kegiatan kita posting di sana dan juga di YouTube kita juga atas nama Rohayat. Di situ semua kegiatan pelatihan dalam hal pelestarian budaya tadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Di situ kita branding dan juga yang pasti alhamdulillah dengan media sosialita juga kita ya. Sosialita yang pasti sangat membantu untuk teman-teman di tanah laut untuk belanja SKPD di sana sangat membantu bagi kami. Iya, apalagi nih Mas di bulan-bulan ini kan ada apa tadi hari ulang tahun tanah laut. Hari ulang tahun tanah laut. Nah, itu pasti beli tuh. Ya, mau tidak mau gitu ya. Ini sangat membantu peningkatan omset di sini sangat membantu juga selain dari kita penjualan offline tadi baik dari Dekranasda, dari Puspro ataupun dari rumah industri kita sendiri gitu seperti itu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, jadi di sana kalian bisa lihat gitu kan produk-produknya ya kan, cara pengolahannya juga gitu kan ya. Ya mungkin kemarin sudah didatangin Mas Hayat, cuman lupa nih gimana ininya gitu. Cara-caranya bisa kalian lihat lagi di sana ya kan. Iya, tentunya kita juga ada tutorial pembuatannya juga yang ada di YouTube juga kita upload. Di sana kalian bisa lihat secara ulang lagi. Memang kalau agak lupa tahapan-tahapan pengolahannya kita ada tutorialnya juga. Ada tutorialnya ya. Jadi alhamdulillah dari situ cukup jelas lah pokoknya jelas, insya Allah. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi gitu ya. Oke Mas, nomor HP-nya mungkin ada kalau ada buat teman-teman yang memang agak kesulitan misalnya DM-nya agak slow respon bisa langsung cukup sibuk ya. Bisa hubungin saja di 0822 5575 2332. 2332. Iya, 2332. Nah, itu untuk nomor HP dan WA WhatsApp, Telegram. Kita cuma satu kontak. Satu kontak dan juga untuk semua media sosial kita memang atas nama pribadi juga. Jadi tidak ada nama lain juga. Iya, oke. Jadi enak aja ya rekan-rekan cariannya kalau kalian mau pesen produk-produk sasirangan yang diolah oleh Mas Rohayat di hari ini ya. Silakan kalian kepoin di Instagramnya di Hayat _sasirangan ya. Iya, betul. Dan juga kalian bisa pesan di tempatnya Mas Hayat di 0822 5575 2332. Iya, betul. Oke, dan juga kalian bisa datangin ke Dekra ya. Dekranasda kita juga ada gitu, atau langsung ke kediaman kita itu di Jalan Ayani, Desa Tampang, Dusun 1 RT 1. Di Tampang ya. Iya. Nggak jauh dari RS Bojasim. Dusun apa tadi? Jalan Ayani. Jalan Ayani, Desa Tampang, Dusun 1 RT 1. RT 1 ya. Oke. Dusun 1 ya betul. Dusun 1. Memang letaknya memang di pinggir jalan utama. Karena kan Tampang ini jalan utama semua, rumahnya nggak ada yang masuk ke dalam ya, nggak ada ya, karena di pinggir-pinggir aja gitu kan, dekat rumah sakit Haji Bu Yasin lah dengar. Nah, di situ ya. Nah, sekali lagi di situ ada di Jalan Ayani, Desa Tampang, Dusun 1 RT 01 ya. Nah, untuk alamat pengolahan sasirangannya tadi. Pengolahan sasirangan dan juga situ ada rumah industri kita yang memang ada galeri kecil kita di sana juga. Rumah industri ya. Karena kita juga di rumah juga nerima workshop untuk siswa-siswa. Kadang-kadang kita ini kan lagi rame-rame nih, lagi program P5 nih, penguatan pembelajaran Pancasila tuh. Iya. Kita jadi rame ya. Lagi rame di rumah nih, kadang-kadang kita
kebanyakan sore sih kita nerima mereka habis tengah hari, karena memang kita pagi kan kerja dulu tuh, jadi siang kita baru bisa nerima tamu di rumah. Kebanyakan ini anak SMA, biasanya SMA sama anak SMP yang ke rumah. Kalau untuk SD biasanya kita yang ke sekolah SD. Sekolahannya ya. Tapi untuk yang SMA mungkin di sore-sore ya. Sore-sore biasanya. Di pas pulang ya, atau pas pulang biasanya mereka aja? Masih dari sekolah, masih dalam keadaan seragam sekolah, karena kan masih jam belajar mereka kadang-kadang. Dan tentunya biasanya mereka didampingi oleh guru pendamping mereka juga untuk ke rumah, karena di rumah itu kan kita ajarkan sejarah Sasirangan, karena kita memang ada display produk yang untuk edukasi, karena kita berkeinginan kan nantinya kedepannya jangka panjang kita ingin buat rumah edukasi Sasirangan. Gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Mas ya. Tentunya. Dan karena memang di sini kan minat siswa-siswi tadi gitu kan ya untuk datang ke sana itu cukup besar gitu kan. Cukup besar, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah untuk mengolah Sasirangan ini gitu kan. Karena memang di sana tadi kata Mas Hayat ya, bukan hanya Sasirangannya saja kan, tapi kita pembelajarannya juga gitu kan yang kita dapatkan di sana. Karena rekam jejaknya Sasirangan ini seperti apa itu sudah disampaikan juga ya saat kita ke rumah industri. Iya, rumah industri Hayat tadi. Iya. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi itu sudah lengkap, pokoknya versi lengkap kalau kalian belajar ke rumah industrinya Mas Hayat ini tadi ya. Oke, dan juga selanjutnya nih Mas, ini kan kita sudah di penghujung acara di jam 11. Adakah inovasi-inovasi yang mungkin bisa Mas terapkan ke depannya nih, yang ada terbaru nih? Yang terbaru tentunya kita tadi masih di ekstrak warna tadi. Yang ini memang baru bulan ini rilisnya baru bulan ini kita produknya ini baru banget, baru hitung beberapa minggu gitu. Jadi ini ekstrak warna ini kita akan gunakan nantinya untuk colek warna. Jadi sistemnya colek. Jadi kayak ngelukis ya. Jadi pada bagian-bagian kain Sasirangan yang memang agak rumit. Ya, maksudnya rumit untuk dicelup, karena proses kan pencelupan nih warna. Jadi untuk mempermudah dan mempercantiknya untuk warna alam kita gunakanlah ini. Dengan pewarna ini kita akan gunakan untuk warna-warna colek gitu. Karena memang yang tidak mencolok tadi ya. Tidak terlalu mencolok dan memang perlu menampilkan sentuhan warna 3 dimensi. Nah, jadi otomatis kan gambarnya akan lebih muncul dan akan menjadi warna 3 dimensi kan. Kalau untuk secara awalnya kan hanya menjadi 2 dimensi, dengan bantuan colek tadi maka akan menimbulkan kesan 3 dimensinya seperti itu. Gitu ya, kedengar. Wah, mantap lagi nih ya. Jadi di situ ada sistem coleknya gitu kan yang menampilkan motifnya ini yang tentunya 3D tadi ya. Oke. Nah, itu ya menjadi inovasi ke depan ya Mas ya. Iya, insya Allah itu yang pasti memang itu sudah dicanangkan. Sudah dicanangkan ya, dan mudah-mudahan ini bisa terus ada gitu kan ya, dan juga ini bisa bertambah banyak nih bahan bakunya ya, bukan hanya ini. Bukan hanya ini saja. Iya, Oke. Harapan nih Mas ke depan untuk produk-produk Pian yang sudah Pian olah gitu kan, dan mungkin ada ke depannya gitu untuk pemerintah juga yang menaungi Mas Hayat di kesempatan pagi hari ini. Tentunya harapan kita bersama ya untuk Sasirangan Kabupaten Tanah Laut, semoga bisa terus brandingnya makin naik. Tentunya yang pertama itu untuk seluruh teman-teman juga kita selalu solid dalam memberikan inovasi-inovasi baru, dan harapan kita bersama semoga cepat rilis. Ini kita lagi ada PR juga dari Disnakrin. Wah, ada PR nih. Ada PR nih kita kan untuk mencarikan pasangan kondang yang lagi single, pasangannya kondang buat ceweknya. Ceweknya. Ini kan masih ada PR kita dari Pak Masturi juga beserta rekan-rekanan dari Pemda Kabupaten Tanah Laut untuk mencarikan jodoh buat kondang gitu ya. Terus sama tadi kan kondang jomblo nih jomblo kan. Aja jomblo nih, kan. Ya, gitu aja gitu. Belum ada pasangan buat ceweknya kan. Wah, itu gimana tuh bentukannya nanti hari ya nanti itu mungkin nanti akan jadi kejutan bersama-sama buat masyarakat juga. Ini kita masih proses juga dengan pemerintah masih daerah, mendesain gitu mendesain dan sebagainya. Apa yang akan muncul pasangannya nanti? Waduh, ini semacam penasaran nih jadinya ya, ada pasangan kondang yang menjadi PR oleh
Mas Hayat ya di pagi hari ini untuk kami semua pengrajin di tanah laut. Ya, pengrajin tanah laut. Wah, ini nih PR-nya rekan-rekan yang harus diselesaikan nih. Juga dalam waktu dekat nih. Dalam waktu insya Allah semoga secepatnya PR ini bisa terkerjakan dan juga terrealisasikan, otomatis ini dapat membantu peningkatan omset buat pengrajin lagi juga. Tentunya, dan juga perekonomian daerah pastinya akan naik juga. Iya, pastinya Mas, karena memang kan perputarannya duitnya di sini aja gitu kan ya. Nah, itulah tadi kan gerakan memberi ampun kawan gilianan gitu gilianan kan. Itu. Iya. Jangan lupa tuh gerakan memberi ampun kawan nih untuk kita pakai gitu kan, dan juga lestarikan gitu kan ya, dan juga kita ya tentunya menukali ampun kawan ini pastinya duitnya di situ-situ aja. Iya, dan juga jangan lupa hutala lah, himung olahan tanah laut. Iya, himung olahan tanah laut. Gitu. Kita harus himung karena memang produk-produk di tanah laut ini sudah bisa bersaing ya. Sangat bisa bersaing, sangat bisa bersaing ya dengan produk-produk yang ada di luaran sana. Iya, Oke, nah itu ya. Sekali lagi buat kalian semua warga masyarakat tanah laut, silakan yang mau pesan entah itu kain ya kan, atau yang semacam ini ya, aksesorisnya dan sebagainya juga ya. Atau mau trainer pelatihan silakan ya hubungi Mas Hayat di 0822 5575 2332. Nah, dan juga kalian bisa DM Mas Hayatnya di Hayat underscore Sasirangan, atau langsung ke rumah Mas Hayat di Jalan Ayani, Desa Tampang, Dusun 1 RT 01. Iya. Di situ ada rumah industrinya rekan-rekan yang tentunya kalian bisa belajar di sana ya. Iya. Untuk terkait dengan Sasirangan yang sudah ada gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hayat karena memang waktu kita nih sedikit banget padahal tapi perbincangannya tadi banyak nih, masih pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan, cuman ya mungkin kita akan sambung di pertemuan yang akan berikutnya. Gitu kan ya, yang pada intinya yang umumnya sudah kita sampaikan tadi kepada masyarakat terkait dengan apa saja yang menjadi perkembangan dari Hayat Sasirangan ini gitu kan di tahun ini gitu kan ya, bersama tim ya, kawan-kawan dan juga yang lainnya yang tentunya tadi sudah merambah ke Sasirangan literasi, ada ke mana tadi, ada juga majelis Sasirangan yang terus jalan juga, yang sudah jalan, dan alhamdulillahnya sampai dengan sekarang, dan juga sampai menjadi ada PR juga tadi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yaitu pasangan kondang ya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya, dan juga cepat ya di tahun ini mungkin. Amin. Iya, hadiah ulang tahun tanah laut. Hadiah tanah laut, iya betul ya. Kan, di pasangan kondang ini gitu kan ya. Oke, sampai di sini dengar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Hayat itu tadi menjadi sebuah inovasi buat kalian dan pembelajaran juga ya. Itu juga pembelajaran buat saya juga tadi terkait dengan itu Mas, Sasirangan ini yang pian sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya kan, apalagi hal-hal yang baru tadi yang baru saja saya dapatkan juga itu menjadi pengalaman buat saya juga di hari ini ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Puri dan juga Mas Rohayat. Mohon pamit dengar di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.